Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai liabilities and owner equity, yang mana anggotanya yaitu Yolanda Suci Widiasanti, saya sendiri Lola Yulia Asmara, Lisa Novianti, dan Azmi Sri Maidila Aziz. Dimana outline-nya yaitu ada 4. Yang pertama liabilities, yang kedua owner equity, yang ketiga accounting and reporting, yang keempat mengenai paper. Pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada 2 teori yang dikemukakan untuk membantu memahami akuntansi. Yang mana yang pertama yaitu proprietary theory atau teori kepemilikan, yang mendasarkan pada ide bahwa pemilik menjadi pusat perhatian. Seluruh konsep, prosedur, aturan akuntansi dirumuskan dengan mengingat kepentingan pemilik, yang mana kepentingan pemilik ini menggambarkan kekayaan bersih suatu bisnis yang disajikan dalam persamaan P sama dengan A dikurang L, di mana kepemilikan atau ekuitas pemilik sama dengan aset yang dikurangi dengan kewajiban atau liabilities yang dilambangkan dengan L, dan P menunjukkan kekayaan bersih pemilik bisnis. Selanjutnya yaitu entity teori atau teori entitas dan atau kesatuan, yang mengemukakan bahwa suatu bisnis merupakan sebuah entitas terpisah dan akuntansi yang mencatat transaksi entitas. Di mana teori entitas ini muncul akibat dari ketidakmampuan teori sebelumnya dalam menjelaskan status hukum perusahaan yang terpisah dari pemiliknya. Martin menguraikan 2 asumsi terkait yang diwujudkan dalam gagasan sebuah entitas akuntansi. Yang pertama yaitu pemisahan, yaitu untuk tujuan akuntansi perusahaan dipisahkan dari pemiliknya. Yang kedua sudut pandang, yaitu prosedur akuntansi dilakukan dari sudut pandang entitas, yang mana dapat dirumuskan yaitu dalam persamaan akuntansinya aset sama dengan equity, yang mana neraca menggambarkan aset entitas, di mana Paston di sini merujuk sebagai penyajian kembali laporan langsung mengenai nilai entitas, dan ekuitas ia disebut sebagai ungkapan tidak langsung dari total yang sama, yang mana aset merupakan milik perusahaan dan liabilitas merupakan kewajiban perusahaan bukan pemilik. Selanjutnya yaitu mengenai liabilities. IASB kerangka definisi ayat 49B mendefinisikan kewajiban adalah sebuah kewajiban di masa kini atas perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana ketika jatuh tempo dapat mengakibatkan arus kas keluar atas sumber daya dari perusahaan yang mempunyai satu manfaat ekonomi. Di mana definisi ini mengandung 2 komponen. Yang pertama, keberadaan kewajiban sekarang membutuhkan penyerahan di masa mendatang. Yang kedua, hasil dari transaksi masa lampau atau peristiwa masa kini. Selanjutnya yaitu kewajiban kini, di mana berfokus pada kejadian di masa depan seperti pengorbanan yang belum dilakukan. Pertimbangan yang mendasarinya adalah kewajiban muncul terkait dengan pengorbanan di masa depan. Yang selanjutnya yaitu transaksi masa lalu, di mana syarat dari sebuah kewajiban adalah keharusan bahwa kewajiban tersebut merupakan hasil dari transaksi di masa lalu, yang memastikan bahwa hanya kewajiban yang muncul di masa kinilah yang dicatat, bukan kewajiban yang muncul di masa depan. Tetapi kondisi dari kejadian di masa lalu mungkin sulit ditaksir. Jadi transaksi masa lalu seperti apakah yang memenuhi persyaratan agar diakui sebagai kewajiban, dan persyaratan sangat penting dalam menentukan apakah suatu transaksi akan
akan menimbulkan sebuah kewajiban atau tidak. Selanjutnya yaitu pengakuan kewajiban. Saat definisi kewajiban terpenuhi, akuntan membutuhkan rule atau sebagai dasar dalam penentuan atas pengakuan kewajiban tersebut. Di sini ada 4 jenis rule dari pengakuan kewajiban ini. Yang pertama yaitu kepercayaan pada hukum yang berlaku. Yang kedua, penentuan substansi ekonomis atau suatu event. Yang ketiga, kemampuan untuk mengukur nilai kewajiban tersebut. Yang keempat, penggunaan prinsip konservatisme, di mana yang pertama ini yaitu jika ada klaim yang berkekuatan hukum resmi, tidak ada keraguan bahwa terdapat sebuah kewajiban di dalamnya. Yang kedua yaitu kriteria kedua mensyaratkan bahwa harus ada pertimbangan atas substansi ekonomis atau suatu transaksi. Yang ketiga, kriteria ketiga ini terkait dengan penentuan nilai kewajiban. Untuk beberapa kewajiban, nilai kewajiban ditentukan berdasarkan kontrak price seperti jumlah kas yang dibayarkan untuk barang dan jasa yang diterima. Yang terakhir yaitu mengenai prinsip konservatisme. Berdasarkan sejarah, akuntan menggunakan pendekatan konservatif untuk mengakui aset dan kewajiban. Secara umum, kewajiban seringkali dicatat terlebih dahulu daripada aset karena lebih aman. Apabila aset understate daripada kewajiban yang understate. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai kerangka IASB. Kerangka International Accounting Standard Board ini memberikan panduan terkait dengan pengakuan elemen-elemen yang terdapat di dalam neraca dan laporan laba rugi. Ayat 82 ini menyatakan bahwa item yang memenuhi definisi harus diakui jika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan item yang akan mengalir ke dalam entitas. Item ini memiliki cost atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Ayat 91 memberikan pedoman khusus tambahan. Isu kunci yang harus dipertimbangkan terkait pengakuan kewajiban adalah terdapat kemungkinan arus keluar atas suatu manfaat ekonomis. Yang kedua, keandalan pengukuran kewajiban. Selanjutnya, pengukuran liabilitas. Metode pengukuran liabilitas yang digunakan ini ada 2. Yang pertama itu adalah biaya historis. Yang kedua, nilai wajar. Biaya historis ini metode yang paling umum digunakan untuk pengukuran kewajiban setelah pengukuran awal. Di dalam IFRS, metode pengukuran liabilitas yang paling umum digunakan adalah biaya historis. Yang kedua, pengukuran nilai wajar. Pengukuran ini dengan nilai wajar digunakan pada pengukuran awal untuk transaksi liabilitas yang berhubungan dengan financial risk, financial instrument, share-based payment, and business combination. Selanjutnya, provision and contingents. Paragraf 10 IAS 37/AASB 137 menyebutkan bahwa liabilitas kontingensi adalah kemungkinan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya dapat dipastikan hanya dengan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh entitas, atau kewajiban saat ini yang muncul dari peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak mustahil jika ada arus keluar dari sumber daya yang mendatangkan manfaat ekonomi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau jumlah kewajiban ini tidak dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, owner's equity atau ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik ini adalah konsep dasar akuntansi ketiga yang tergambar dari persamaan akuntansi yang menggambarkan aset neto
atau aset liabilitas entitas, sehingga ekuitas pemilik ini merupakan hak pemilik pada aset neto entitas, di mana entitas sudah tidak memiliki kewajiban saat ini yang harus dibayar. Namun, ekuitas pemilik tidak bermakna kewajiban untuk mentransfer aset, tetapi hak nilai sisa atau residual claim. Poin selanjutnya yaitu substansi ekonomi. Baik liabilities maupun owner equity sama-sama menggambarkan klaim terhadap entitas. Semua yang menuntut entitas menanggung resiko kerugian, tetapi karena kreditor berhak melakukan klaim lebih awal, resiko tidak sebanyak pemilik. Pemilik harus menanggung seluruh kerugian yang berasal dari aktivitas perusahaannya. Pemilik memikul beban atas resiko bisnis. Di tiap perusahaan, derajat resiko bagi kreditor dan pemilik bergantung pada hak mereka. Kunci perbedaan hak tersebut terletak pada kreditor memiliki hak penyelesaian, sedangkan pemilik memiliki hak untuk berpartisipasi dalam profit atau residual profit. Pemilik atau perwakilannya memiliki kontrol terhadap akuisisi, komposisi, penggunaan, dan pengaturan aset di perusahaannya. Mereka juga memiliki kontrol terhadap operasional dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis untuk bertahan dan memperoleh keuntungan. Secara umumnya, pemilik mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab dan kontrol tersebut kepada direktur dan manajer di perusahaannya. Klasifikasi dalam owner equity. Perbedaan antara nilai yang diinvestasikan atau kontribut kapital dan nilai yang direinvestasikan atau earned capital dianggap sangat bermanfaat bagi akuntan. Rasionalisasi dari pemisahan tersebut adalah kontribut kapital terkait transaksi pembiayaan, sedangkan earned capital berasal dari aktivitas profit. Laba ditahan atau retained earning menjadi bagian dari earning capital. Retained earning mungkin tidak dibatasi atau dicadangkan untuk tujuan khusus, karena bukanlah aset dan bukan ditujukan untuk aset tertentu. Namun pada tahun 1950, Komite American Accounting Association menjelaskan 3 tujuan dari pembatasan retained earning. Yang pertama yaitu didesain untuk menjelaskan kebijakan manajer terkait reinvestasi laba. Yang kedua, dimaksudkan untuk membatasi dividen yang diwajibkan oleh hukum atau kontrak, dan selanjutnya menyediakan cadangan untuk mengantisipasi kerugian. Poin selanjutnya yaitu tantangan bagi pembuat standar. Proyek yang sedang ditangani IASB saat ini akan berpengaruh pada definisi, pengakuan, dan pengukuran dari liabilities, termasuk yang berhubungan dengan kerangka konseptual, instrumen keuangan, provisi, dan jatah pegawai. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melakukan konvergensi standar IASB dengan US GAAP dan memperbaiki standar yang berlaku terkait identifikasi dan pengakuan liabilities. Tantangan yang dihadapi oleh penyusun standar dapat dijelaskan dalam 3 topik utamanya. Yang pertama yaitu perbedaan antar klasifikasi item-item liabilities dengan ekuitas. Yang kedua, penghilang liabilitas. Dan terakhir, menguji pembayaran share based dan mempertimbangkan efek terhadap liabilities dan ekuitasnya. Baiklah, saya Azni akan menjelaskan tentang artikel yang berkaitan dengan liabilities and owners equity dengan judul The Recognition and Measurement of Liabilities in IFRS. Nah, pada artikel ini kami akan menjelaskan tentang latar belakangnya, kemudian tujuan dari penelitian ini, apa hipotesis dalam penelitian ini, kemudian pembahasan yang ada pada penelitian ini, dan kesimpulan dari penelitian ini. Baiklah, dalam latar belakang di artikel ini, di mana peneliti termotivasi oleh pengamatan bahwa IFRS secara teori tidak memadai di bidang ini. Tanpa penjelasan atau justifikasi formal, standar dan proposal IFRS berisi banyak metode yang berbeda dalam mengenali dan mengukur liabilitas
dengan inkonsistensi di antaranya metode dan tanpa dua standar atau proposal mengadopsi metode yang sama. Di samping itu, peneliti pada penelitian ini muncul dari pendekatan IASB yang tidak konsisten terhadap tanggung jawab pengakuan dan pengukuran. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu tentang tujuan dan hipotesis pada penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada teori akuntansi dan pelaporan keuangan, berlatih sehubungan dengan pengakuan dan pengukuran kewajiban. Adapun hipotesisnya, bahwa peneliti berpendapat terbatasnya penerapan teori pengukuran dimanifestasikan untuk kewajiban pada tingkat yang lebih besar daripada untuk aset, dan konservatisme dalam akuntansi adalah alasan mendasar untuk ini. Namun, dalam IASB, penerapan teori pengukuran telah membuatnya menolak konservatisme sebagai tidak lebih dari pada pengukuran bias, bukannya mengadopsi teori untuk merasionalisasi kehadiran konservatisme. Selanjutnya, adapun pembahasan dari penelitian ini, di mana penelitian ini menjelaskan ketidakkonsistenan yang masih ada dalam IFRS. Mereka tidak dengan sendirinya mengarah ke komprehensif resep normatif untuk pengakuan dan pengukuran kewajiban dalam IFRS. Pengakuan keterbatasan teori pengukuran menyiratkan perlunya alternatif teori yang disediakan hanya sebagian oleh teori yang masih ada tentang konservatisme. Kemudian, adanya perbedaan pandangan tentang pengakuan, pengukuran, dan konservatisme pada IASB dan IFRS. Kemudian adanya kebutuhan akan teori tambahan. Selanjutnya, adapun kesimpulan pada penelitian ini, di mana kebutuhan untuk merevisi perlakuan pengakuan dan pengukuran dalam IFRS untuk membuatnya konsisten dengan teori pengukuran. Kemudian, adanya kebutuhan untuk memperkenalkan teori konservatisme dalam IFRS untuk membenarkan praktik pelaporan keuangan daripada yang tidak bisa dijelaskan oleh teori pengukuran. Kemudian, adanya kebutuhan untuk mengembangkan teori normatif konservatisme dalam literatur untuk memungkinkan dan membenarkan dampak yang lebih besar pada kebijakan dan praktik. Demikianlah pemaparan dari kelompok 1 terkait dengan liabilities and owners equity. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.